Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan membahas mengenai model inventory atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga sebagai model persediaan barang. Mo- Anggota kelompoknya berisikan Leni Marni dengan NIM akhiran 01, kemudian Muhammad Rizky Firmansyah dengan NIM akhiran 31, dan saya Andita Bina Magusila Zain dengan NIM akhiran 56. Model inventory adalah sekumpulan metode matematis yang digunakan untuk mengelola persediaan barang dalam suatu perusahaan. Tujuan utama dari model ini adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan dan memastikan ketersediaan barang tetap terjaga, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan baik. Mengapa model inventory penting? Karena jika perusahaan memesan barang terlalu banyak, maka akan muncul biaya penyimpanan yang besar. Sebaliknya, kalau memesan terlalu sedikit, bisa terjadi kekurangan stok dan akhirnya perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Model inventory ini membantu kita menjawab dua pertanyaan penting, yaitu kapan sebaiknya melakukan pemesanan barang dan berapa banyak unit barang yang harus dipesan setiap kali memesan. Model inventory terbagi menjadi dua jenis, yaitu model inventory deterministik atau deterministic inventory model, yaitu model di mana permintaan barang dianggap bisa diprediksi secara pasti. Kemudian ada model inventory stokastik atau stochastic inventory model, yaitu model di mana permintaan barang bersifat acak atau tidak pasti, serta mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Kita akan bahas satu persatu jenis model tersebut. Yang pertama itu adalah model inventory deterministik. Model ini digunakan setiap permintaan barang dapat diperkirakan secara pasti atau stabil. Biasanya model ini cocok untuk situasi di mana permintaan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Contoh kasusnya itu ada pada proses produksi speaker televisi, di mana perusahaan sudah menetapkan target produksi bulanan yang stabil dan jumlah permintaan dari pelanggan tetap. Yang kedua itu adalah model inventory stokastik. Model ini digunakan ketika permintaan barang sulit diprediksi karena sifatnya acak dan fluktuatif. Permintaan bisa berubah-ubah tergantung berbagai faktor. Contohnya itu ada pada penjualan sepeda yang sangat dipengaruhi oleh musim, tren, dan promosi. Pada musim liburan, misalnya permintaan sepeda bisa meningkat tajam, tapi di bulan-bulan lain bisa mungkin menurun. Kemudian kita lanjut ke dua model perhitungan yang paling umum digunakan, yaitu EOQ dan POQ. Kita bahas yang pertama yaitu model Economic Order Quantity atau EOQ. Model EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis, yaitu jumlah barang yang harus dipesan setiap kali agar biaya persediaan bisa seminimal mungkin. Total biaya persediaan terdiri dari dua komponen, yaitu biaya pemesanan, yaitu biaya setiap kali kita memesan barang, dan biaya penyimpanan, yaitu biaya penyimpanan barang di gudang. Itu adalah komponen utamanya. Dengan rumusnya dari IOQ adalah Q bintang sama dengan akar dari 2DS per H, di mana Q bintang adalah sebagai kuantitas pesanan optimal, D adalah permintaan tahunan, S adalah biaya pemesanan per pesanan, H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Kemudian ada dari model Production Order Quantity atau POQ. Model POQ digunakan ketika perusahaan memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan, bukan membelinya langsung dari pemasok. Produksi dilakukan secara bertahap, jadi barang tidak langsung tersedia semuanya. Nah, rumus untuk model POQ lebih kompleks daripada IOQ karena harus mempertimbangkan tingkat produksi dan waktu produksi. Kemudian ada dua pendekatan penting dalam pemantauan persediaan. Yang pertama itu adalah model continuous review. Dalam model ini, tingkat persediaan dipantau terus-menerus dan pemesanan dilakukan segera ketika persediaan turun sampai batas minimum. Batas minimum ini disebut dengan reorder point atau ROP. Rumus untuk ROP sendiri adalah dengan R sama dengan D kecil L besar.
dengan R-nya adalah sebagai reorder point, D kecilnya adalah permintaan rata-rata per unit per waktu, dan L besarnya adalah lead time atau waktu tunggu pemesanan. Kemudian, model periodic review. Pada model ini, pemesanan dilakukan dalam interval waktu tetap, misalnya setiap akhir bulan. Jumlah barang yang dipesan akan disesuaikan dengan tingkat persediaan yang tersedia pada saat peninjauan. Kemudian, dalam model inventory, kita harus memperhatikan berbagai jenis biaya. Ada dua, di antaranya adalah yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya ini dikeluarkan setiap kali perusahaan melakukan pemesanan barang. Contohnya termasuk biaya administrasi, pengiriman, dan biaya komunikasi dengan pemasok. Rumus dasarnya adalah total biaya pemesanan per periode sama dengan biaya per pesanan dikalikan jumlah pesanan per periode. Yang kedua ada biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya ini muncul karena perusahaan harus menyimpan barang di gudang, termasuk di dalamnya biaya sewa gudang, pajak, asuransi, dan penyusutan barang. Rumus dasar biaya penyimpanan itu adalah total biaya penyimpanan sama dengan biaya penyimpanan per unit dikalikan dengan rata-rata tingkat persediaan. Kemudian, biaya pembelian atau purchasing cost. Biaya ini adalah total uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang. Biasanya, biayanya tergantung pada harga per unit barang dan jumlah unit yang dibeli. Dengan rumusnya itu, total biaya pembelian sama dengan harga per unit dikali jumlah unit yang dibeli. Kemudian yang kedua ada biaya kekurangan stok atau shortage cost atau stock out cost. Biaya ini terjadi ketika perusahaan kehabisan stok sehingga tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Akibatnya bisa termasuk kehilangan pelanggan, pemesanan darurat dengan biaya lebih mahal, atau keterlambatan produksi. Dengan rumus perhitungannya yaitu biaya kekurangan stok sama dengan biaya kekurangan per unit dikali jumlah unit yang kurang dikalikan dengan jumlah durasi kekurangan. Nah, kemudian ada biaya setup atau setup cost atau production setup cost, yaitu biaya yang muncul ketika perusahaan harus menyiapkan produksi barang. Misalnya biaya penyiapan mesin, membayar tenaga kerja yang mengatur proses produksi, serta waktu yang hilang saat setup berlangsung. Rumus dasarnya yaitu total biaya setup sama dengan biaya per setup dikali jumlah setup per periode. Biaya ini penting untuk terutama perusahaan yang memproduksi barang sendiri dan sangat relevan dalam model IPQ atau POQ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penjelasan lengkap mengenai model Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, pengertian dari model EOQ yaitu sebuah model inventory dasar yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan yang paling ekonomis. Kuantitas ini adalah jumlah unit yang harus dipesan setiap kali melakukan pemesanan untuk meminimalkan total biaya persediaan. Nah, asumsi-asumsi dari model EOQ yaitu yang pertama ada tingkat permintaan produk yang konstan dan diketahui sepanjang waktu. Selanjutnya ada waktu tunggu atau lead time untuk penerimaan pesanan yang konstan dan tidak ada keterlambatan. Selanjutnya ada pemesanan dilakukan dalam jumlah yang tetap, tidak terjadi kekurangan stok, dan biaya pemesanan per pesanan dan biaya penyimpanan per unit per tahun yang tetap. Selanjutnya ada fungsi biaya total dalam model EOQ, yaitu total biaya persediaan dalam model EOQ ini merupakan penjumlahan dari total biaya pemesanan per tahun dan total biaya penyimpanan per tahun. Secara matematis, fungsi biaya total yaitu TCQ sama dengan D per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali H, di mana Q adalah jumlah unit per pesanan, D permintaan tahunan, S biaya pemesanan per pesanan, dan H adalah biaya penyimpanan per unit per tahunan.
Nah, selanjutnya ada rumus untuk menentukan EOQ, yaitu untuk menemukan nilai Q yang dapat meminimalkan fungsi biaya total atau TCQ, kita menggunakan kalkulus dengan mengambil turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap Q dan menyamakannya dengan nol. Nah, hasil dari perhitungan tersebut akan menjadi rumus untuk economic order quantity atau Q bintang, yaitu Q bintang sama dengan akar dari 2 ds per H. Selanjutnya ada reorder point atau ROP dalam konteks EOQ dengan lead time. Dalam situasi praktis, seringkali terdapat waktu tunggu atau lead time antara saat pemesanan dilakukan hingga barang diterima. Nah, untuk menghindari kehabisan stok selama periode lead time, konsep reorder point atau ROP lah yang digunakan. Rumus dasar untuk ROP yaitu ROP sama dengan D kecil dikali L, di mana D kecil adalah tingkat permintaan rata-rata per unit waktu, misalnya per hari atau per minggu, dan L adalah lead time dalam satuan waktu yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal untuk yang pertama itu adalah contoh soal untuk LQ. Jadi untuk soalnya itu adalah sebuah perusahaan yang memiliki permintaan tahunan untuk suatu produk sebanyak 10.000 unit. Biaya untuk setiap kali pemesanan adalah Rp500.000 dan biaya penyimpanan per unit per tahunnya adalah Rp2.000. Hitunglah jumlah pesanan optimal atau economic order quantity atau EOQ untuk produk tersebut. Jadi yang mesti kita tahu ya untuk rumus EOQ atau Q bintang adalah 2 dikali dengan D dikali dengan S dibagi dengan H, di mana D-nya itu adalah banyak produknya atau permintaannya dan di sini itu periodenya tahunan. Terus untuk S-nya itu adalah biaya setiap kali pemesanan ya, berarti adalah Rp500.000. Lalu kita bagi dengan H, H itu adalah sebuah eh, ada sebuah biaya penyimpanan yang di sini kan periodenya itu kita pakai per tahunan, maka di sini biaya penyimpanan per tahunnya adalah Rp2.000. Maka kita hitung, maka akan didapat di akar dari 5 juta. Nah, akar dari 5 juta itu adalah sekitar 2.236 unit per pesanan. Itu untuk contoh soal. Lalu kita lanjut ke contoh soal untuk order point. Jadi untuk contoh soal order point itu untuk menjadi sangat simpel. Contohnya di sini ada toko senjata elektronik yang mencatat permintaan rata-rata untuk suatu jenis barang, yaitu dia rata-ratanya adalah 500 unit per minggunya. Dan waktu tunggu atau lead time-nya dari pemasok adalah 3 minggu. Pada tingkat persediaan beberapa toko harus melakukan pemesanan ulang atau order point untuk barang tersebut. Jadi yang seperti kita tahu R itu rumusnya adalah D dikali dengan L. D-nya itu adalah banyak pesanannya, banyak permintaannya, dan L-nya itu adalah lead point-nya. Di sini kita dapat lead point-nya itu adalah 3 minggu dan banyak perusahaannya atau R dia kecilnya adalah 500 unit per minggu. Maka 500 dikali 3 akan mendapatkan 1.500 unit. Oke, kita lanjut. Ini untuk contoh soal yang saya dapatkan dari buku yang lebih kompleks. Jadi sini soalnya itu adalah diketahui sebuah sistem inventory dengan permintaan hariannya atau D-nya adalah sebesar 100 unit. Lalu biaya untuk setiap kali pesanan ini bisakah atau dalam rumus yang tadi kita pakai adalah S, gitu adalah $100. Lalu biaya penyimpanan per unit per hari itu adalah H itu $0,02 atau sekitar 2 sen. Lalu ada waktu tunggu atau lead time untuk pengiriman pesanan atau L-nya adalah 12 hari. Di sini adalah tentukan yang pertama itu adalah economic order quantity atau Y kecil bintang atau bisa kita gunakan Q bintang. Lalu yang kedua itu ada panjang siklus pemesanan optimal atau T0 bintang. Lalu ada effective lead time atau LE dan reorder point. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Jadi untuk rumus kita ke economic order quantity, jadi kita dapat akar dari 2 dikali 100, yaitu adalah banyak permintaan hariannya, yang tadi dikali dengan 100, yaitu adalah besar biaya untuk pemesanannya, dan dibagi dengan $0,02, yaitu untuk biaya penyimpanan. Kita kali, nah akan mendapatkan hasil yaitu 1.000 unit.
Lalu kita lanjut ke panjang siklus pemesanan optimal atau tenor bintang. Jadi rumus untuk tenor bintang ini adalah Y bintang dibagi dengan D. Maka D tadi kan kita dapat 100 unit. Dan Y bintangnya adalah 1000 unit, maka 1000 dibagi 100, maka kita mendapatkan sekitar 10 hari. Nah, kita masuk ke efek early time. Jadi, untuk early time atau LF, itu memiliki rumus L dikurang dengan floor dari T0 bintang bagi dengan L. Lalu kita kali hasilnya dengan T0 bintang. Maka kan di sini untuk lead time ya dari soal itu ada 12 hari. Dan untuk T0 bintangnya yang kita dapat adalah 10 hari. Maka 12 dibagi 10 itu ada 1,2. Maka floornya adalah 1. Terus untuk hitungannya berarti 1 dikali 10, maka 10, 12 dikali 10, maka kita mendapatkan 2 hari. Nah, karena di sini ada efek lead time, maka di order point-nya kita akan menggunakan efek lead time, bukan lead time yang ada di soal. Maka di order point-nya adalah sambungan 2 dikali dengan 100, maka sambungan 20. Jadi, untuk kesimpulannya, kebijakan inventory yang disarankan adalah memesan sebanyak 1000 unit setiap kali tingkat persediaan turun hingga 200 unit. Oke, baik, berikut ada kesimpulannya. Jadi yang pertama adalah model inventory memegang peranan penting dalam pengelolaan persediaan perusahaan secara efisien dan efektif. Dengan tujuan utama itu untuk meminimalkan total biaya persediaan. Lalu yang kedua, pemahaman mengenai berbagai jenis model inventory seperti model deterministik dan stokastik, serta model-model spesifik seperti LQ dan POQ sangat krusial dalam mengoptimalkan tingkat persediaan. Lalu yang ketiga, komponen-komponen biaya yang terlibat dalam manajemen persediaan termasuk biaya pemesanan dan biaya penyimpanan merupakan faktor-faktor penting yang dipertimbangkan dalam analisis model inventory. Oke, kita ke poin keempat. Jadi komponen-komponen biaya lain seperti biaya pembelian, biaya stok, dan biaya setup produksi juga memainkan peran penting dalam model inventory yang lebih kompleks. Lalu untuk model Economic Order Quantity atau EOQ merupakan salah satu model dasar yang sangat berguna untuk menentukan jumlah pesanan optimal berdasarkan biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Lalu yang terakhir adalah pilihan model inventory yang paling sesuai sangat bergantung pada karakteristik permintaan produk yang dihadapi perusahaan, seperti biaya operasional, serta tujuan spesifik dari manajemen persediaan ini dicapai. Oke, baik. Berikut ada dua soal yang bisa digunakan untuk menambah wawasan atau pemahaman kita untuk dalam materi ini. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.